Apakah yang benar-benar bernilai dalam diriku? Soalan ini tidak mudah dijawab. Jika saya berbicara dengan penuh keyakinan, adakah itu kesombongan atau karena saya sadar saya adalah milik Tuhan? Jika saya diam, adakah itu kerendahan hati atau kurangnya harga diri? Di antara kedua-duanya, kebenaran tetap sama. Nilai kita tidak datang daripada diri sendiri, tetapi daripada Tuhan yang mencipta dan mengasihi kita sepenuhnya. Shalom, halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa, pelajaran yang ketiga dengan judul utama untuk kali ini, kesombongan lawan kerendahan hati. Ayat hafalan kita dipetik dari Lukas 14 ayat 11, katanya, sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Menurut konsep Alkitab, konsep ilahi, sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan dan mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kajian kita kali ini antara lain berbicara mengenai cengkaman kesombongan ketika manusia mudah kehilangan arah. Namun, apabila kita belajar mengenali diri dengan jujur, meneladani Musa yang rendah hati, menyadari kesalahan terbesar kita, dan akhirnya memandang kepada Kristus, disitulah hati kita dibentuk semula untuk hidup dalam kerendahan hati yang sejati dan penuh makna. Topik pertama dalam kajian kita ialah cengkaman kesombongan. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, jika kita berbicara tentang keangkuhan, kita perlu kembali kepada asalnya, yaitu kepada Lucifer, yang pada mulanya tidak berpuas hati dengan kedudukannya. Dari situ, keinginan kecil lahirlah, hasrat untuk ditinggikan, sehingga akhirnya dia ingin menduduki takhta Tuhan sendiri. Sejak itu, kecenderungan itu seolah-olah diwarisi oleh manusia. Keinginan untuk melakukan apa yang kita mahu, memiliki apa yang kita inginkan, dan mengejar kedudukan yang membawa kemasyhuran serta kekayaan. Itulah daya tarikan dunia yang sering memikat hati kita. Namun, tidak semua keinginan adalah keangkuhan. Ada kepuasan yang tulus dan pencapaian yang dalam pencapaian dan usaha yang baik. Tapi kita harus berhati-hati karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh harta, bakat, atau kejayaan. Keangkuhan sebenarnya muncul apabila kita lupa memberi kemuliaan kepada Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Topik kita yang kedua ialah kenali diri Anda. Dari Lukas 18 ayat 13 kita baca. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Seorang Farisi berdiri dengan penuh keyakinan menyebut satu demi satu kebaikan dan jasa dirinya di hadapan Tuhan. Namun di sebalik kata-katanya, Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam. Dia sebenarnya sedang berdoa kepada dirinya sendiri, bukan kepada Tuhan. Itulah gambaran kesombongan yang tersembunyi di balik kesalehan. Di sudut lain, seorang pemungut cukai datang dengan hati yang hancur. Tanpa berani menengadah, dia hanya berseru memohon belas kasihan sebagai seorang berdosa. Dan dialah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan. Karena yang meninggikan diri akan direndahkan, dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, kerendahan hati sejati bermula apabila kita mengakui siapa diri kita di hadapan Tuhan, lalu berserah sepenuhnya kepada kasih karunia Kristus.
Dari situ hati kita berubah. Kita tidak lagi memandang rendah orang lain. Tidak lagi mengejar pujian manusia, tetapi belajar menerima rahmat Tuhan dan dengan rendah hati menyalurkannya kepada sesama kita manusia. Nah, topik seterusnya ialah Musa hamba yang rendah hati. Dari Ibrani 11 ayat 24 dan 25 berkata, "Kerana iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa." Saudara, Musa dibesarkan dalam kemewahan istana Mesir. Dilatih untuk menjadi Firaun, seorang yang bijaksana dan berkuasa. Namun pada usia 40 tahun, dia memilih jalan yang berbeza, meninggalkan segala kemuliaan itu untuk bersama umatnya. Dia melihat dirinya sebagai pembebas, yakin dengan kekuatan sendiri, tetapi disitulah kesilapannya. Selagi kesombongan masih berakar, Tuhan belum dapat menggunakannya sepenuhnya. Lalu datanglah 40 tahun di padang gurun, sunyi, sederhana, namun penuh dengan hadirat Tuhan. Di sanalah Musa dibentuk, dilembutkan, dan diajar menjadi seorang yang benar-benar rendah hati. Apabila hatinya telah dibentuk menurut kehendak Tuhan, Tuhan menggunakannya untuk perkara-perkara yang luar biasa. Membelah laut, menerima hukum, dan berbicara dengannya secara langsung. Bahkan ketika dia jatuh, Musa belajar menerima teguran dengan hati yang tunduk. Kisah Musa mengingatkan kita bahwa kerendahan hati bukan sesuatu yang lahir dengan sendirinya. Ia adalah hasil daripada perjalanan bersama Tuhan dan satu anugerah yang perlu kita mohon setiap hari. Nah, saudara, topik kedua terakhir dalam kajian kita ialah kesalahan terbesar. Dari Lukas 22 ayat 24 kita baca, "Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Lebih daripada 3 tahun mereka berjalan bersama Yesus, melihat mukjizatnya, mendengar ajarannya, bahkan baru saja merasai kasihnya ketika dia membasuh kaki mereka dan berbicara tentang pengorbanannya. Namun di meja yang sama, satu perbualan lain muncul. Siapakah antara mereka yang terbesar? Disitulah keangkuhan diam-diam menyelinap, membuat mereka merasa layak untuk tempat tertinggi, tanpa menyadari betapa seriusnya keadaan hati mereka. Dalam kesombongan itu, tanpa sadar, mereka sedang menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi Yesus dengan lembut, namun tegas, menyatakan kebenaran. "Aku ada di antara kamu sebagai pelayan." Kebesaran dalam kerajaannya bukan tentang kedudukan, tetapi tentang pelayanan. Namun hati manusia sering berbisik, sebaliknya, bahwa kita layak dilayani. Sebab itu, kita sangat memerlukan rahmat Tuhan untuk membentuk kita menjadi hamba yang rendah hati, yang hidup bukan untuk ditinggikan, tetapi untuk melayani. Nah, saudara, kita tiba di topik terakhir, yaitu lihatlah dia. Dari Filipi 2 ayat 8 kita baca, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Saudara, tiada seorang pun yang pernah memiliki kemuliaan seperti Yesus sebelum dia datang ke dunia ini. Namun dengan kasih yang tidak terukur, dia rela meninggalkan segala kemuliaan itu, turun ke dalam dunia yang penuh penderitaan, bahkan menghadapi penghinaan demi menyelamatkan manusia. Di hadapan pengorbanan sebesar itu, segala yang kita miliki dan capai menjadi begitu kecil dan tidak berarti. Yesus datang bukan sekadar untuk mati, tetapi untuk mengundang kita masuk ke dalam hubungan yang hidup dengannya. Dialah gambaran kerendahan hati yang sempurna. Dan kepada kita,
panggilan itu jelas, memiliki pikiran yang sama seperti Kristus. Bukan hidup dalam ambisi atau ambition atau kesombongan, tetapi dengan hati yang rendah, mengutamakan orang lain dan belajar mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Saudara, sebagai kesimpulan, berikut 3 poin utama dari perkongsian kali ini, yaitu pertama, kesombongan adalah akar dosa yang menjauhkan manusia daripada Tuhan. Bermula sejak Lucifer dan terus mempengaruhi manusia. Kesombongan membuat kita meninggikan diri dan gagal memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kedua, kerendahan hati membuka jalan kepada rahmat dan pemulihan. Seperti pemungut cukai dan juga Musa, apabila kita mengakui kelemahan dan bergantung kepada Tuhan, kita dibentuk menjadi alat yang Dia akan gunakan. Dan ketiga, Yesus adalah teladan utama kerendahan hati dan pelayanan. Melalui hidup dan pengorbanannya, kita diajar bahwa kebesaran sejati bukan pada kedudukan tetapi pada melayani dan mengasihi orang lain. Sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan melalui video ini sangat berinformatif dan membantu. Pastikan Anda sudah tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini, dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti. Dan jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bagian komen di bawah ini atau hantar ke nomor yang tertera. Dan juga beritahu kami dari mana Anda menonton video ini. Dan sila terus menonton pada video yang dicadangkan di sini. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Tuhan memberkati Anda.